Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut akan memberi kesempatan koruptor tobat selama mereka mengembalikan hasil curiannya kepada negara. Menurut Prabowo, kesempatan bertobat itu diberikan dalam waktu minggu-minggu dan bulan-bulan ini tanpa menyebutkan waktu spesifik. Cara mengembalikannya dengan diam-diam agar tak ketahuan asalkan para koruptor bertobat. Saya memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya. Apa nggak salah itu? Artinya bisa disimpulkan jika presiden kasih kesempatan buat siapapun korupsi, asal setelah itu tobat dan hasil korupsinya dikembalikan ke negara. Udah gitu bebas, melenggang tanpa dihukum. Aduh, mana yang waktu itu dengan lantangnya bilang akan mengejar koruptor sampai Antartika? Yang seharusnya itu mungkin begini ya Pak, hasil korupsinya dikembalikan ke negara agar dapat digunakan untuk yang bermanfaat bagi negara. Tapi si koruptornya tetap dihukum sesuai perbuatannya. Nah kalau begini semua mungkin setuju, apalagi kalau sampai dimiskinkan tuh si koruptor, makin didukung oleh semua warga negara Pak. Lagian Pak Presiden ada-ada saja, mana ada maling yang mau ngaku Pak. Maling kotak amal aja gak ada yang ngaku kalau gak ada pakai CCTV. Apalagi maling uang negara. Tapi ada sih koruptor hanya karena berkelakuan sopan, baik dan jadi tulang punggung keluarga. Kerugian negara 300 triliun rupiah pun gak masalah. Hukuman tetap ringan bos. Cuma 6,5 tahun penjara ditambah denda cuma 1 miliar. Ups, cuma 1 miliar aja itu mah harusnya dimiskinkan dong. Sebelum kita lanjut lagi, coba kita tanya apa komentar publik terkait hal ini. Seberapa setuju dan gak setuju sih publik soal pernyataan Presiden Prabowo ini? Ini dia. Cuman kalau untuk ngebalikin uangnya diam-diam, saya rasa ngebalikin uangnya itu yang harus terus terang. Ngebalikinnya harus terus terang, harus terbuka kepada publik, yang harus transparan, kemudian diupdate di LHKPN-nya. Sehingga apa? Sehingga kemudian masyarakat bisa mengakses. Nah, pada nggak setuju kan? Ya iyalah, siapapun warga negara atas nama rakyat nggak bakalan setuju kalau koruptor dikasih ampun. Apapun itu bentuknya, mau amnesti, abolisi, lebih baik jangan. Karena korupsi adalah kejahatan luar biasa yang membawa sengsara rakyat. Di Cina, koruptor justru dihukum mati. Bahkan di sejumlah negara juga seperti Irak, Iran, Korea Utara, Laos, Vietnam, Myanmar, hingga Maroko. Apa nggak sekalian hukum di negeri ini dihapus saja, biar para koruptor bisa pesta pora dan semena-mena? Enak aja, rugi dong. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai ide Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang meminta para koruptor mengembalikan aset hasil curiannya bisa meringankan hukuman mereka. Menurutnya, ini salah satu imbalan lantaran bersikap kooperatif. Habib berdalih yang dikatakan dirinya sama dengan maksud pernyataan Ketua Umum Gerindra itu, namun menggunakan bahasa yang lebih mudah diterima masyarakat. Jadi jangan dipelintir, jangan di-framing dengan jahat bahwa Pak Prabowo akan membebaskan koruptor. Nggak mungkin lah itu ya. Yah, mentang-mentang ketuanya yang ngomong dibelain mulu. Iyain dulu aja deh ya. Sementara itu, mantan Menteri Politik Hukum dan HAM Mahfud MD juga merespon hal ini. Melalui akun X miliknya,
Mahfud mengatakan sikap Prabowo mengenai pemberantasan korupsi tersebut membingungkan. Padahal Prabowo sempat menyatakan akan mengejar koruptor meskipun berada di Antartika. Namun kini justru diberi ampunan. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi atau Saksi Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro juga berpendapat jika pernyataan Presiden Prabowo adalah keliru. Menurut saya, seolah-olah Prabowo memang gagal paham terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, khususnya dalam ketentuan Pasal 4. Dalam Undang-Undang Tipikor pada Pasal 4 berbunyi, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Sementara Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur tentang hukuman bagi pelaku korupsi yang merugikan negara. Castro menambahkan jika Prabowo serius menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di tanah air, ia harus membenahi Kabinet Merah Putih di pemerintahannya terlebih dahulu. Karena banyak anggota Kabinet Merah Putih yang bermasalah dan terseret kasus korupsi. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih terseret kasus korupsi, di antaranya adalah yang pertama Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dugaan korupsinya adalah dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah. Selanjutnya ada Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, di mana namanya disebut dalam kasus korupsi BTS. Dan yang ketiga ada Edi Hiarit sebagai Wakil Menteri Hukum, di mana diduga dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dalam proses konsultasi hukum dan pengesahan status badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya ada Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam dugaan rekening gendut Jenderal Polisi. Selanjutnya ada Yusril Iza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam dugaan korupsi biaya akses sistem administrasi badan hukum atau Sisminbakum. Hal lain, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sebanyak 52 dari 124 pejabat Kabinet Merah Putih Prabowo belum melaporkan LHKPN per 4 Desember 2024. Sebanyak 36 dari 52 menteri, kepala lembaga setingkat telah menyampaikan laporan atau 70%. Sementara itu, untuk wakil menteri, wakil kepala lembaga setingkat menteri, 30 dari 57 pejabat telah melapor atau 52%. Selanjutnya, sebanyak 6 dari 15 utusan khusus, penasehat khusus, staf khusus telah memenuhi kewajibannya atau 40% dari total tersebut. Batas akhir pelaporan LHKPN bagi mereka adalah akhir Januari 2025 atau paling lambat 3 bulan sejak tanggal pelantikan. Saya Restulandari pamit dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.